Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet hari ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Perkenalkan, nama saya Normayanti dari kelompok 3 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kelompok 4 kali ini mengenai materi perilaku biaya dan analisis metode statistik. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembuka. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan materi pertama saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pemateri pertama atas nama Nur Hafifah Damayanti. Yang pertama, pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya berhubungan erat dengan total biaya dan biaya per unit yang berubah berkaitan dengan perubahan output atau tingkat driver aktivitas. Jenis-jenis perilaku biaya dibagi menjadi 3, yaitu perilaku biaya tetap, yang kedua perilaku biaya variabel, dan yang terakhir adalah biaya semi variabel. Cara memisahkan komponen biaya variabel dengan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap untuk satu periode tertentu dan per unitnya berubah-ubah berbanding terbalik dengan volume kegiatan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang secara total selalu mengalami perubahan searah dengan dan sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan, output atau aktivitas, tetapi jumlah per unitnya tetap. Pemisahan biaya tetap dan variabel tersebut diperlukan untuk tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead, predeterminasi dan analisis varians. Yang kedua, penyusunan anggaran fleksibel dan analisis varians. Yang ketiga, perhitungan biaya langsung dan margin kontribusi. Yang keempat, analisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Yang kelima, analisis biaya diferensial dan biaya kooperatif. Yang keenam, analisis maksimalisasi dan minimalisasi biaya dalam jangka pendek. Yang ketujuh, analisis anggaran modal. Dan yang terakhir adalah analisis probabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya atas nama Fitriani akan melanjutkan materi kedua. Cara menggunakan metode-metode dalam pemisahan komponen biaya. Ada beberapa metode dalam pemisahan biaya variabel dan biaya tetap dari suatu biaya campuran, yaitu A. Metode diagram pencar atau scatter graph. Metode scatter graph ini adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Kemudian B, metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik atau titik tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Langsung saja saya ambil alih untuk materi selanjutnya, yaitu C, metode regresi kuadrat terkecil. Metode pemisahan biaya variabel dan biaya tetap dengan cara menentukan hubungan variabel tergantung dengan variabel bebas dari sekumpulan data. D, metode regresi berganda. Dalam keadaan tertentu, variabilitas biaya atau Y dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas atau beberapa jenis kegiatan sehingga harus dianalisa dengan metode regresi berganda agar diperoleh perhitungan yang lebih akurat di dalam menentukan prediksi. Pengertian analisis metode statistik. Analisis statistik adalah sebuah proses pengolahan data yang meliputi pemeriksaan, pembersihan, transformasi, pemrosesan, dan pemodelan data. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Siti Isra sebagai materi yang keempat. Terdapat banyak jenis data statistik yang biasa digunakan dalam penelitian. Beberapa di antaranya adalah data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Data berdasarkan sifatnya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data berdasarkan pengukurannya, yaitu data nominal, data ordinal, dan data interval. Metode dan karakteristik pada analisis metode statistik. Metode statistik adalah teknik analisis data yang memanfaatkan pendekatan statistika dan komputasi untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif, logis, dan tidak bias. Analisis korelasi. Nilai korelasi atau R berkisar antara 1 sampai -1. Nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Untuk rumusnya, yaitu PRY1 2 sama dengan akar RY1 pangkat 2 ditambah RY2 pangkat 2 dikurang 2 RY1 dikali RY2 dikali R12 dibagi 1 dikurang R12 pangkat 2, di mana RY12 yaitu koefisien linear 3 variabel, RY1 koefisien korelasi Y dan X1, RY2 koefisien R12 koefisien korelasi variabel X1 dan X2. Di mana RY1 sama dengan N sigma X1Y sigma Y dikali sigma X1 dibagi akar N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dipangkatkan 2 dikali N sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X dipangkatkan 2. RY2 N sigma X2Y sigma X2 dikali Y dikurang sigma Y dikali sigma X1 dibagi akar N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dipangkatkan 2 dikali N sigma X2 dipangkat 2 dikurang sigma X2 dipangkatkan 2. R12 N sigma X1 dikali sigma X1 dikali X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar N sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 dipangkatkan 2 dikali N sigma X2 berpangkat 2 dikurang sigma X2 berpangkat 2. Sehingga menjadi rumus RY1 2 sama dengan akar RY1 pangkat 2 ditambah RY2 pangkat 2 dikurang 2 RY1 dikali RY2 dikali R12 dibagi 1. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dwi Citra Nurani. Sebagai pemateri kelima, regresi analisis regresi adalah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Jenis-jenis analisis regresi ada dua, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis linear regresi atau regresi linear adalah metode yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel terikat atau dependen dengan satu atau lebih variabel bebas atau independen. Analisis regresi memiliki 3 kegunaan. Yang pertama yaitu untuk deskripsi fenomena data atau kasus yang sedang diteliti. Yang kedua untuk tujuan kontrol. Yang ketiga untuk tujuan prediksi. Berikut adalah langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, identifikasi variabel faktor penyebab dan variabel akibat atau respon.
Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X2-nya, Y2-nya, XY-nya, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang keenam, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Dan yang terakhir, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Bentuk umum regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BXY, di mana Y itu peubah tak bebas, X-nya itu peubah bebas, dan A itu konstanta. Multiplane linear atau linear regresi atau regresi linear berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor, di mana persamaan linear berganda yaitu ada persamaan regresi dua variabel bebas, rumusnya yaitu C sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 dikali X2. Persamaan regresi tiga variabel bebas, rumusnya yaitu C sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 dikali X3. Begitupun dengan persamaan regresi untuk K variabel bebas, bisa ditambah masing-masing angka B dan X-nya, di mana variabel C itu variabel terikat atau dependen, X itu variabel bebas atau independen, A itu konstanta, B1, B2, dan BK itu parameternya. Deskripsi analisis merupakan deskripsi tersebut mencakup deskripsi karakteristik dasar, informasi, dan ringkasan data dengan cara rasional. Sebelum itu, memasuki metode dalam analisis deskriptif akan dijabarkan jenis penelitiannya. Yang pertama itu survei, yang kedua studi, yang ketiga studi perkembangan, yang keempat studi tindak lanjut, yang kelima studi korelasi, yang keenam studi sosiometrik, yang ketujuh analisis dokumenter, dan yang terakhir analisis kecenderungan. Sekian dari saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Saya Andi Rahmat akan melanjutkan materi. Exploratory analysis. Exploratory analysis adalah suatu proses uji investigasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi. Dalam melakukan exploratory data analysis dapat menggunakan beberapa teknik yang tersedia, yaitu 1. Statistik deskriptif, 2. Univariatif analisis, 3. Multivariatif analisis. Selanjutnya, survival analysis. Analisis survival merupakan suatu analisis data di mana variabel yang diperhatikan adalah jangka waktu dari awal pengamatan sampai suatu event terjadi dengan melihat variabel yang mempengaruhi event tersebut. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu predictive analysis. Analisis prediktif adalah metode analisis statistik yang bertujuan untuk memprediksi peristiwa di masa depan berdasarkan fakta dan histori atau riwayat yang telah terjadi. Metode predictive analysis banyak digunakan dalam bidang pemasaran, keuangan, layanan online, provider, dan asuransi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari kelompok 4. Dan dari pemaparan tersebut kita bisa menarik kesimpulan. Cost behavior atau perilaku biaya adalah istilah untuk menjelaskan perubahan biaya seiring dengan perubahan output. Cost behavior merupakan suatu pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Sedangkan analisis statistik adalah sebuah proses pengolahan data yang meliputi pemeriksaan, pembersihan, transformasi, pemrosesan, dan pemodelan data.
Demikian diskusi kelompok 4. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.